Yuhu everybody, welcome back again with me already the Lazy Monday. Now today, hari ini gue datang dengan sebuah review monitor 4K HDR seluas 31,5 inci yang punya harga mantap dan juga kualitas mantap buat main game-game HDR. Dan monitor ini kan udah banyak banget kalian tanyain gitu ya, apa monitor yang gue pakai selama ini untuk review game-game eksklusif PS4. Dan ini dia review monitornya, yaitu BenQ EW3270U. And let's go to the review guys. BenQ EW3270U menggunakan panel VA dengan resolusi 4K 60Hz dengan ukuran 31,5 inci dan response time 4 ms. Ini berada di posisi yang paling pas ukurannya untuk resolusi 4K. Paling mudah terlihat dari jarak pandang juga, dan masih ideal untuk dijadikan TV. Tentunya ini bukan turunan dari Zowie yang menggunakan refresh rate tinggi dengan input lag rendah, karena monitor ini bukan dipersiapkan untuk hal itu, tapi mengedepankan resolusi dan kemampuan reproduksi warna 10-bit dan HDR untuk para pecinta film dan juga konsol user yang memang kebutuhannya nggak setinggi PC hardcore gamer. Nah, untuk urusan HDR-nya, sayangnya ini bukan HDR certified asli atau beneran HDR seperti sertifikasi HDR10. Ini bisa dibilang HDR-HDR-an lah, karena hanya berada di 300 nits. Tapi tentunya bukan berarti kalian nggak bisa nikmatin konten HDR, karena ya kalian tetap bisa lihat jauh perbedaannya, bener-bener jauh konten HDR dengan SDR, jauh banget. Apalagi dalam game, dan juga video-video yang bisa kalian tonton di YouTube kalau kalian sudah turn on yang namanya HDR mode kalian di Windows. Tapi kalau kalian bandingkan dengan HDR10 ya beda, selama kontennya memang menggunakan HDR10 juga. Karena selama game yang kalian mainkan atau film yang kalian tonton nggak ada yang sampai 1000 nits brightness-nya, ya akan cukup. Misalnya sebagai contoh, film Arrival yang HDR10 itu cuma max-nya di 300 nits mayoritas filmnya. Jadi di tipe film gini ya nggak masalah. Sama halnya kayak di game RDR2, Spider-Man, GOW, dan seri-seri terbaru dari game PS4. Untuk mengukuhkan positioning mereka juga sebagai monitor yang aman bagi para pemain game konsol dan pecinta film, monitor ini memiliki eye care features yang akan mereduksi blue light supaya bisa nyaman di mata untuk dipakai berjam-jam. Dan juga monitor ini sudah memiliki light sensor untuk bisa melakukan adjustment otomatis terhadap color temperatures dan juga ambient brightness. Nah, supaya kalian ada gambaran umum gimana sih kualitas gambar dari konten HDR, nih gue bikin sebuah komparasi konten yang ditampilkan di panel HDR dan yang tidak. Coba kalian perhatikan warna, shadow, dan terutama kontras dari gambarnya. Silahkan dinikmati dan mudah-mudahan bisa memberikan kalian gambaran soal konten-konten HDR. Check it out guys! Gimana? Terasakan signifikansi perbedaannya di gambarnya? Dan akan lebih mantap lagi kalau kalian benar-benar lihat aslinya sebenarnya. Karena dengan gambar yang gue kasih ke kalian bakal cuman ngerasa warnanya aja yang berbeda. Karena memang penampilan aslinya terbatas oleh panel monitor kalian yang belum HDR. Satu hal juga menarik pada monitor ini bisa mengemulasikan sebuah konten non-HDR menjadi konten HDR. Tapi ingat, ini emulasi, jadi bukan beneran HDR. Ini dibuat supaya kita bisa nonton film-film lama kita ataupun game-game lama kita dengan penampilan gambar ala HDR. Setidaknya kita nggak perlu repot-repot lagi untuk cari-cari konten HDR untuk menikmati kualitas gambar di monitor HDR ini. Walaupun tentunya bakal lebih mantap kalau kalian pakai konten yang betulan sudah HDR konten, karena beda banget kontras, warna, dan saturasinya itu jelas lebih cantik banget. Masalah uniformity tentunya ada bleeding, tapi hampir nggak kelihatan kok. Bener-bener harus diperhatiin banget baru kelihatan.
Dan hal ini wajar juga karena panelnya VA. Dan gak nyambung juga kalau kita bandingkan dengan monitor-monitor yang menggunakan 384 zone backlighting kayak yang ada di Samsung, ROG, atau Dell. Lagi pula monitor-monitor itu harganya di atasnya atau bahkan bisa dibilang berkali-kali dari monitor ini. Setidaknya monitor ini punya 178 derajat viewing angles, sehingga saat kalian lagi main-main sama teman kalian atau mungkin selonjoran nonton film, warna yang kita lihat nggak terlalu terdegradasi dari beberapa sudut. Dan kalau ngomongin masalah build quality-nya, gue rasa monitor ini cukup kokoh banget dengan bezel yang cukup tipis juga. Sayangnya layar ini memiliki tingkat adjustable yang cukup terbatas saat mau di-adjust ke bawah. Dan layar ini nggak bisa di-adjustable vertical kayak Zoe, karena memang film dan konsol kan nggak mungkin juga dibuat vertical kan nontonnya ya. Nah, jadi monitor ini ada di posisi yang cukup unik, karena dari posisi harga, monitor ini punya harga 7,3 juta yang bisa kalian beli di link deskripsi di bawah. Di harga segini, ini cocok banget untuk konsol user, terutama kalian yang nggak perlu lebih dari 60 fps ditampilkan di layar. Panelnya juga menggunakan VA dan mendapatkan 90% sRGB coverage. Jadi masih baik untuk dijadikan monitor kerja juga kalau ingin digunakan ke PC kalian. Ditambah lagi monitor ini sudah menyediakan built-in speaker yang pastinya tambah mengukuhkan bahwa monitor ini bisa dijadikan layaknya TV untuk para konsol user dan juga para pecinta film yang ingin langsung plug and play dan nggak mau pusing untuk pasang-pasang speaker. Walaupun kualitas suaranya bukan best of the best, tapi setidaknya cukup baik dan mengakomodasi kebutuhan dalam suara. Kayak gini nih kira-kira suaranya. Keuntungan atau nilai plus lain dari monitor ini adalah variable refresh rate dalam bentuk FreeSync. Range-nya juga wide, yaitu 24Hz sampai 60 fps. Nah, ini nggak tahu akan berguna atau nggak di masa depan untuk konsol, karena kedua konsol di PS5 maupun Xbox Scarlett dipastikan menggunakan AMD. Maka kita lihat nanti apakah di konsol juga akan ada implementasi FreeSync. Jadi buat pengguna AMD di PC, kalian masih bisa smooth jalanin 4K karena kebantu dengan FreeSync-nya. Untungnya juga port yang disediakan HDMI 2.0 sama DisplayPort 1.4. Jadi kalau kalian mau setup sekalian sama konsol, ya aman colok dua-duanya. Jadi ini monitor cocok banget buat kalian yang lebih mentingin resolusi dibandingkan input lag rendah atau refresh rate tinggi. Dan dengan harga yang bener-bener agresif banget, bisa nikmatin 4K dan konten HDR walau bukan HDR yang sesungguhnya. Makanya ini sangat-sangat cocok buat pengguna PS4 Pro, di mana mayoritas game AAA-nya udah support HDR. Dan rasanya dengan ukuran layar segini, dengan resolusi 4K dan HDR juga, rasanya ini yang terbaik deh untuk menikmati konten-konten HDR yang semakin banyak belakangan ini dengan harga yang gak terlalu mahal. So itulah dia review gue untuk monitor yang selama 1 bulan belakangan ini gue pakai untuk review game-game PS4 dan juga nonton Netflix, dan pastinya sekalian main-main bareng sama anak-anak Telmedia. Dan bagi gue pribadi, ya lu tahu gue bukan maniak FPS, melainkan gue maniak ukuran dan resolusi layar. Menurut gue monitor ini udah cukup dan membahagiakan gue dalam kegiatan gue sehari-hari bersama PS4 kesayangan gue yang mahal itu gitu kan. So thank you guys for watching, jangan lupa like dan share, dan pastinya subscribe kalau konten kali ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram TLM di @thelazymonday dan Instagram gue di @rivaldosantosa. Kalau kalian mau tahu kesibukan gue sebagai game jurnalis sekaligus reviewer kece macam gue ini tuh kayak gimana gitu ya. So thank you guys for watching and see you on the next video, and I'll be signing out and bye bye guys.